Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Al-Farisi Hakim. Hari ini kita akan membahas tentang teori apresiasi seni dalam analisis iklan rokok Sampurna Milk dan Nike Air Jordan. Langsung saja kita akan membahas teori estetika oleh Friedman. Friedman percaya bahwa estetika dibentuk oleh gerakan budaya, waktu, dan masyarakat. Friedman menjelaskan bahwa estetika adalah bentuk pengetahuan sensorik yang berkaitan dengan kesan dan selera karya seni. Friedman juga menekankan hubungan antara estetika dan dinamika budaya di masyarakat. Kemudian teori ini mencakup 4 tahap analisis estetika Friedman, yakni deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Ini adalah 4 tahap analisis estetika oleh Friedman. Langsung saja kita ke analisis iklan Sampurna Milk. Iklan ini didominasi oleh tulisan yang cukup provokatif. Lo yang salah, lo yang kalah. Dalam huruf besar dan tebal. Warna utamanya hitam, putih, dan merah. Nama merek ditujukan dengan logo A, khas a milk, dan slogan Go Ahead. Ada juga cap bukan main, dan peringatan rokok di bagian bawah. Desainnya sederhana, tanpa gambar atau model, sehingga pesan utamanya semakin kuat. Analisis formal. Fokus utama iklan ini adalah pada gaya tulisan tipografinya yang besar, membuat kata-kata tersebut terlihat menonjol dan menarik perhatian. Kontras tinggi antara hitam, putih, merah menciptakan interaksi visual yang kuat antara tulisan besar dan elemen kecil lainnya. Urutan visual yang sangat jelas, pesan utama lo yang salah, lo yang kalah terlihat paling pertama, diikuti oleh logo merek, dan terakhir peringatan rokok. Area kosong di sekitar tulisan utama justru meningkatkan dampak pesan tersebut, membuat sangat jelas dan tidak terganggu. Interpretasi. Kalimat lo yang salah, lo yang kalah bukan sekadar ungkapan kesal, melainkan berfungsi sebagai kritik terhadap kebiasaan berkomunikasi yang defensif, di mana orang yang paling lantang sering dianggap paling benar. Pesan ini sangat pas untuk anak muda yang aktif di media sosial dan lingkungan pergaulan yang berkembang. Tempat diskusi dan perbedaan pendapat sering terjadi. Iklan ini bertujuan untuk menjangkau kelompok audiens ini, bukan untuk membungkam mereka, tetapi untuk mendorong mereka berpikir lebih dalam sebelum bereaksi. Dengan menampilkan sikap sosial alih-alih hanya produk rokok, iklan ini menjadi merek yang memahami cara berpikir dan perilaku anak muda. Evaluasi. Iklan ini berani mengambil resiko dengan membahas isu yang jarang disentuh iklan rokok, yaitu dengan sedikit mengusik kenyamanan visual dan memicu pemikiran audiens, yang berhasil menciptakan identitas merek yang kuat dan berbeda. Namun masalahnya adalah apakah semua audiens akan menangkap makna yang lebih dalam. Kalimat lo yang galak bisa berarti sindiran tajam, tetapi juga bisa salah diartikan sebagai kemarahan tanpa penjelasan yang jelas. Iklan ini terlalu mengandalkan asumsi bahwa audiens akan langsung memahami maksud dan kritik sosial hanya dari satu baris tulisan. Kemudian yang kedua ada iklan Nike. Pada tahapan deskripsi, iklan ini menampilkan sepatu Nike Air Jordan dengan kombinasi warna biru, putih, dan hitam sebagai produk utama. Latar belakangnya polos berwarna biru yang membuat iklan terlihat bersih dan memusatkan perhatian pada sepatu. Ada tulisan besar dan mencolok terlihat pada pojok bersama informasi pemesanan, dan ada juga logo Laptops Design. Tahapan analisis formal. Sepatu diletakkan di tengah, jelas menunjukkan bahwa produk inilah yang menjadi fokus utama iklan. Penggunaan warna biru yang dominan memberikan kesan modern dan segar pada keseluruhan tampilan. Tulisan besar dan jelas seperti Pixel dan Order Now sengaja dirancang untuk langsung mendorong audiens untuk bertindak. Misalnya membeli. Tata letak iklan yang rapi dan sedikit gangguan visual memastikan pesan bisa mudah dipahami oleh siapa saja yang melihatnya. Tahapan interpretasi. Nike dalam iklan ini tidak berusaha bercerita panjang. Mereka memahami siapa target audiensnya.
yaitu anak muda yang aktif, ingin tampil beda, dan menyukai gaya hidup yang bergerak cepat. Tampilan visual yang sederhana namun kuat ini bukan hanya tentang diskon. Ini tentang bagaimana sepatu tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri pemakainya. Sepatu ini diposisikan bukan hanya sebagai alas kaki, melainkan sebagai bagian dari identitas diri dengan pesan tersirat, "Kalau pakai sepatu ini, kamu termasuk dalam kelompok yang keren." Jadi iklan ini menonjolkan hubungan emosional antara produk dan jati diri seseorang. Nike sangat sukses dalam menjual produk, dan iklan ini adalah contoh yang sangat jelas dari keberhasilan. Namun, muncul kritik karena iklan ini. Meski sempurna dalam bentuknya, terasa kurang memiliki jiwa, tidak ada kejutan atau cerita yang mendalam. Yang ada hanyalah presentasi produk, info diskon, dan ajakan untuk membeli. Walaupun tampilannya bersih dan rapi, iklan ini bisa dianggap kosong dari gagasan besar. Nike yang sering membahas isu sosial dalam kampanye besarnya, di sini memilih pendekatan yang aman, menjadikan produk sebagai pusat, bukan cerita atau nilai di baliknya. Cara ini tidak salah, tetapi terasa biasa saja di zaman sekarang, di mana banyak anak muda mencari makna dan nilai lebih dari produk yang mereka konsumsi. Iklan ini efektif untuk promosi, tetapi kurang berhasil sebagai pernyataan budaya atau nilai yang kuat. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.